Maka kira-kira apa yang harus kita lakukan ketika kita menyimpan deposit yang paling banyak di yaumil akhir kelak? Ketika meninggal dunia, bagus. Walaupun dia kaya raya, tidak bawa apa-apa. Benar, tidak akan bawa apa-apa. Begitu meninggal dunia, paling manusia yang hanya membawa kain kafan yang dibungkuskan. Dia punya kekayaan yang sangat luar biasa. Ibu-ibu perhatikan. Misalkan ibu-ibu meninggal dunia, gelangnya dari ujung sini sampai ke ujung sini. Wah, kencang-kencang sebagainya. Geng-gengnya dari ujung situ sampai ke ujung sini. Geng-geng, wah luar biasa. Sampai di sini semua pakai cincin, pakai di sini semua, pakai kongkorong dan sebagainya. Bahkan kurang, disimpan lagi di gigi, dipasang emas-emas dan sebagainya. Begitu meninggal dunia, apa yang terjadi? Dibawakah cincin? Tidak dibawa. Dibawakah gelang-gelang semua yang hanya sampai 1 kilo? Tidak dibawa. Sampai gengge pun sampai 2 kilo tidak akan ada dibawa semua. Itu semua milik siapa nantinya? Itu adalah miliknya pewaris, miliknya orang yang diwarisin. Siapa yang diwarisin itu semua? Ya keluarganya, suaminya. Diambil lagi ibu-ibu oleh suaminya, diambil lagi oleh suaminya. Begitu ibu meninggal dunia, apa yang terjadi? Ternyata cincin, emas, berlian, kalung dan sebagainya dipakai kawin di kusalaki ibu, baturan ibu-ibu. Sayang bu, sekarang ibu mengumpulkan pahala yang banyak-banyak, mengumpulkan rezeki yang banyak-banyak, mengumpulkan harta yang banyak-banyak. Ibu meninggal dunia, dipakai kusalakina kawin di baturan ibu, tak? Teman main pes bukan ibu, dan sebagainya. Maka jangan banyak-banyak mengumpulkan itu semua yang tidak mungkin akan dibawa ke akhirat. Tapi apa? Yang harus kita perbanyak sekarang sedekah. Sehingga tidak dipakai, mau bisa dipakai kusalakina untuk kawin di mau bisa. Bapak-bapak punya kekayaan luar biasa. Mobil punya, rumah banyak, tanah di mana-mana dan sebagainya. Begitu meninggal dunia, apa yang terjadi? Mobil yang mewah, mobil yang banyak, tidak satupun yang masuk ke dalam kuburan. Rumah yang hebat tidak masuk ke dalam kuburan. Bahkan kuburannya masih tetap seperti itu. Tapi itu semua nanti akan jadi harta daripada pewarisnya. Begitu milik harta pewarisnya, apa yang terjadi? Si ibunya ternyata begitu meninggal dunia, dia jadi orang kaya raya. Begitu jadi orang kaya raya, habis masa idah 4 bulan kemudian, si ibunya mencari lagi pacar. Ternyata apa? Yang jadi suaminya adalah teman daripada suaminya lagi. Kawin deui, nah ini lagi kalau gitu. Lebih baik sekarang kita nabung, perbanyak. Maka saya sengaja di pagi hari ini sambil saya bagi hadiah, itu tidak sengaja saya nabung amal dan amal. Mari Bu, karena apa? Saya akan kasih contoh. 1400 tahun yang lalu, ada sahabat Rasulullah yang nabung. Ada sahabat Rasulullah yang bisnis dengan Allah. Nabung dengan Allah. Sampai sekarang itu bangunan masih ada. Orang yang sudah tidak ada 1400 tahun yang lalu. Tapi bangunannya, amal-amalannya sampai sekarang tidak akan pernah terputus. Ini terjadi. Waktu itu Madinah Al-Munawwarah sedang dalam keadaan kering kerontang, kekeringan. Saking keringnya apa yang terjadi? Di situ air tidak mengalir. Satu-satunya sumur yang ada airnya adalah satu sumur milik rumah. Tapi dia orang Yahudi, punya air sumur di situ. Sehingga orang hanya bisa ngambil dari airnya si rumah. Datang ambil. Kata si rumah, ini adalah sumur milik saya. Ini adalah air milik saya. Semua orang yang ngambil air dari dirinya, maka harus bayar. Semua orang yang ngambil air darinya, bayar. Makin kering, makin lama, apa yang terjadi? Dia bilang, kata si rumah, harga air ini harus sama dengan 1 liter bensin. Maka dinaikkan lagi. 1 liter bensin sama 1 liter air itu dengan sama 1 liter bensin. Dinaikkan, kata si rumah. Dimonopoli oleh si rumah. Karena apa? Tidak ada lagi sumur yang lain yang ada airnya, kecuali satu-satunya milik si rumah, orang Yahudi. Maka banyak yang mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana ini? Susah air. Mintalah Rasulullah kepada Allah. Berdoa dengan sholat istisqa. Kata Rasulullah, beliau menyampaikan, barang siapa di antara sahabatku, barang siapa di antara umatku yang mampu membeli sumurnya si rumah, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama, sebuah surga nanti di yaumil akhir. Kata Rasulullah. Akhirnya orang berebut datang ke si rumah. Rumah, berapa kau akan jual itu sumurmu? Orang-orang kaya datang kepada si rumah, mau membeli sumurnya. Kata si rumah, no, saya tidak akan pernah menjual sumur saya, karena saya kaya raya dari sumur ini. Berapa orang yang kaya raya, orang yang dermawan, orang yang mau datang kepada si rumah mau membeli sumurnya. Kata si rumah, saya tidak akan pernah menjualnya, karena saya kaya raya dari sumur ini. Akhirnya semua mental.
tidak ada yang mampu. Maka setelah mentas semua, salah seorang sahabat Rasulullah namanya Utsman bin Affan, dia datang kepada rumah. Begitu datang kepada rumah, kemudian Utsman berkata kepada rumah, bagaimana kalau sumurmu itu kau bisnis dengan aku? Kata rumah, orang lain mau membeli sumur saya, kok Utsman mau ngajak bisnis dengan saya? Dan beliau tahu siapakah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah salah seorang yang kaya raya. Kalau diajak bisnis oleh Utsman, tidak pernah ada orang yang rugi. Dan kenapa? Utsman sangat jujur sekali. Setelah itu, bolehlah. Bagaimana bisnisnya? Begini rumah. Ini kan sumur milikmu. Ya, betul milik saya. Terus, aku beli itu sumurmu setengah. Nggak usah seluruhnya, setengah aja. Terus bagaimana? Ya sudah, kalau sudah setengah, nanti sumurmu milikmu setengah, milik aku setengah. Nah terus bagaimana? Kalau sudah jadi setengah-setengah, nggak apa-apa. Kau bisnis setengah, aku bisnis setengah. Oh begitu, kata si rumah. Sumur saya tidak akan hilang. Saya masih berbisnis dan sebagainya. Boleh, setuju. Berapa kau akan jual? 3.500 dinar. Dibayar oleh Utsman. Dibayar 3.500 dinar. Sebuah sumur di Arab ukurannya 5 kali 5 meter. Namun di Indonesia sumurnya ukur 1 meter persegi. Di Arab lebarnya 5 meter persegi. Lega sumurnya tuh. Setelah dibayar, oke. Ulma, sekarang dari mulai hari Senin sampai hari Minggu ini adalah sumur milikmu, kata Utsman. Baik, sekarang Utsman itu milik rumah. Orang datang ke sumurnya rumah. Setelah selesai sampai hari Minggu, kata si rumah, Utsman, sekarang dari mulai Senin sampai Ahad sumurmu milik Utsman. Oke, kata Utsman. Datanglah orang-orang. Para sahabat, teman-teman, rekan-rekan, siapapun, orang Muslim, orang Yahudi, orang Nasrani dan sebagainya, silakan ngambil air dari sumurku. Tapi dengan catatan tidak usah bayar, kata Utsman bin Affan. Tidak usah bayar, sampai saya pun gratis, gratis dan gratis. Orang-orang semua berdatangan ke sumurnya Utsman. Orang yang tidak punya uang biasanya bawa 1 ember, bawa 2 ember. Orang yang bisa 2 ember, bawa 4 ember dan sebagainya. Dari 24 jam sumurnya Utsman tidak pernah kering, tidak pernah berhenti, orang semua datang mengambilnya. Dan apa yang terjadi? Begitu masuk minggu ketiga, bagian sumurnya milik si rumah, tidak ada seorang pun yang ngambil air dari sumurnya si rumah. Minggu keempat sumur milik Utsman, orang berdatangan. Minggu kelima sumur milik si rumah kering, tidak ada yang datang lagi. Minggu ke-6 sumurnya milik Utsman, orang-orang berdatangan lagi. Akhirnya apa? 3 bulan kemudian rumah datang kepada Utsman. Utsman, aku nyerah kepadamu. Aku kalah terhadapmu. Luar biasa kau bisnis dengan aku. Aku kalah. Aku jual nih sumurmu kepadamu. Akhirnya apa? Sumur itu pun dijual oleh rumah kepada Utsman. Dibeli berapa? Kalau orang Indonesia mungkin dia adalah dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan kalah, pasti akan dijual murah. Tapi ternyata oleh Utsman dibayar dengan harga yang sama, 3.500 dinar. Seluruh sumur itu akhirnya milik Utsman bin Affan. Setelah sumur itu milik Utsman bin Affan, apa yang dilakukan oleh Utsman? Kalian semua silakan ngambil, bebas, tidak usah bayar kepada saya. Tidak usah bayar, karena saya sudah bisnis dengan Allah. Tapi ternyata di antara teman-teman, sahabat-sahabat ada yang teriak-teriak. Hei, kalian semua enak. Dulu zaman si rumah, kalian beli air dari si rumah. Zaman si rumah kalian harus bayar air dari si rumah. Sekarang sudah milik Utsman, masa di antara kalian tidak ada yang mengerti, tidak ada yang paham, tidak usah bayar dan sebagainya. Sekarang saya akan bikin, kata dia. Dibikinlah sebuah keropak kenceleng. Nah, kenceleng itu sejarahnya dari sana. Akhirnya orang-orang masukkanlah ke kencelengnya, dimasukkan ke kencelengnya. Jadi adanya kenceleng itu berasal daripada sumur rumah. Orang-orang datang ngambil, masuk ke. Berapa bayarannya? Terserah, pokoknya bebas, terserah. Ada yang masukkan 1.000, ada yang masukkan 2.000 dan sebagainya, semua terserah. Setelah 1 bulan dibuka. Begitu dibuka, ternyata itu kencelengnya penuh dengan uang. Dan lapor kepada Utsman. Ya Utsman, ini ada kenceleng milikmu, bukan milik saya, itu adalah milik Allah. Terus gimana ya Utsman? Tolong bagi 2. Yang setengahnya kasihkan untuk anak fakir miskin. Kasihkan anak-anak untuk anak-anak yang yatim dan sebagainya. Kasihkan. Terus setengahnya simpan di bank Ar-Rajhi. Tabungkan di bank Ar-Rajhi. Biar itu urusan Allah nanti seperti apa. 1 tahun kemudian dibuka di bank Ar-Rajhi, ternyata apa yang terjadi? Di bank Ar-Rajhi uangnya sudah banyak sekali dari hasil pembelian air itu. Datang lagi lapor kepada Utsman. Ya Utsman, ini di bank Ar-Rajhi uang banyak sekali. Untuk apa nih? Kata Utsman, udah gini aja. Yang setengahnya belikan sebuah tanah di daerah sumur Utsman bin Affan, bebaskan tanah sekitar 2 hektar. Dan setelah dibebaskan 2 hektar, ditanami dengan 1.800 pohon kurma. Ditanamin. Dia minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah tumbuhan-tumbuhan yang aku tanam ini
menjadi tumbuhan-tumbuhan yang bermanfaat bagi seluruh umat. Orang yang bisnis dengan Allah, pasti Allah jaga. 1.800 pohon itu tumbuh dengan subur, tumbuh dengan hebat, dan berbuah itu sangat lebat sekali. Buahnya sangat ranum, buahnya sangat luar biasa, buahnya sangat manis, dan buahnya tidak ada pernah yang mengalahkan kebun miliknya Utsman bin Affan. Karena apa? Allah jaga, Allah jaga, Allah jaga. 1.800 pohon ketika panen banyak sekali, sampai sekian ton banyaknya. Kata orang-orang, Utsman, ini kebanakan. Kata Utsman, jangan dikasihkan ke saya. Seperti biasa, hasil panen 50% sisihkan untuk anak yatim, sisihkan untuk fakir miskin, sisihkan untuk orang-orang bangun masjid, sisihkan untuk orang-orang bikin sumur dan sebagainya. Silakan, yang mau bikin sumur ngambil airnya dari sana. Yang mau bikin sumur silakan ngambil uangnya dari sana. Silakan bikin sampai. Setengahnya kemana? Setengahnya simpen di Bang Haji, disimpan lagi di Bang Haji. Makin lama di Bang Haji itu banyak kekayaan. Dari air, dari pohon kurma, kemudian dari tabungan, makin banyak. Datang lagi, Utsman, ini uang di Bang Haji banyak sekali seperti ini. Seperti apa? Datang lagi lapor kepada Utsman. Utsman akhirnya membeli sebuah tanah di daerah Al-Markaziyah di Madinah Al-Munawwarah seluas 6.000 meter. Karena tanah di Madinah itu, di daerah Madinah, sangat mahal sekali. Utsman membeli tanah sekitar 6.000 meter, berarti sekitar setengah hektar lebih. Dan kemudian oleh Utsman dibangunkanlah sebuah hotel, hotelnya bintang 5. Tingginya sekitar 7 tingkat, dibikin di situ. Kata Utsman, setiap orang yang masuk ke dalam hotelnya nggak usah bayar. Kalaupun dia bayar, uangnya bukan untuk saya. Untuk siapa? Untuk bangun masjid, untuk bikin apa dan sebagainya. Dibikinlah di situ oleh Utsman. Setelah itu apa yang terjadi? Utsman bin Affan meninggal dunia. Ketika Utsman bin Affan meninggal dunia, sampai dengan sekarang sudah 1.400 tahun yang lalu, hotel itu sekarang masih berdiri. Dan hotel itu masih tetap atas nama Utsman bin Affan. Penghasilannya masih bisa dilihat di salah satu bank yang tertua di Arab Saudi. Namanya adalah Bank Ar-Rajhi. Rekening tertua dan terbanyak adalah milik Utsman bin Affan. Bayangkan, orang yang sekarang sudah meninggal dunia, orang yang sekarang sudah tiada, tapi apa yang terjadi? Pahalanya walaupun beliau sudah meninggal dunia, sampai sekarang di yaumil akhir masih tetap ada seperti itu. Luar biasa. Nah, kira-kira yang bisa kita bisniskan dengan Allah oleh kita apa? Yang bisa kita bisniskan dari kita dengan Allah kira-kira apa? Itu di sana, di Arab Saudi. Di Indonesia ternyata ada orang Indonesia yang mengikuti jejak Utsman. Ada orang Indonesia yang mengikuti jejak Utsman. Beliau adalah orang Aceh. Namanya adalah Abdurrahman Bugak Al-Asy. Beliau tahun 1880 berangkat ke Mekah untuk mencari ilmu. Sambil beliau berangkat ke Mekah untuk ibadah haji. 1880. Kemudian beliau mencari ilmu, berangkat haji di sana, mencari ilmu, berangkat haji di sana, mencari ilmu, berangkat haji di sana. Terus beliau seperti itu. Setelah ternyata dia 10 tahun di situ, beliau ilmunya banyak. Bahkan menjadi ulama yang sangat besar, ulama yang sangat hebat. Saking cerdasnya, dia hafal Al-Quran, dia pun hafal ribuan hadis. Jadilah beliau dosen. Jadilah beliau ulama yang terbesar di Arab Saudi situ. Dia orang Aceh, tapi jadi imam besar di Masjidil Haram. Ilmunya hebat, luar biasa. Beliau dijadikan orang-orang untuk tempat bertanya. Beliau menjadi orang yang sangat luar biasa. Tapi beliau tidak bisa jadi pejabat, karena apa? Orang Indonesia. Nah, setelah itu beliau jadi dari dosen, jadi ulama yang sangat karismatik di Arab Saudi. Namanya Syekh Abdurrahman Bugak Al-Asy. Akhirnya beliau belilah sebuah tanah sedikit di antara Safa dan Marwah. Tanahnya hanya 5 bata yang dia beli. 5 bata, kecil sekali tanahnya, 5 bata. Dia beli. Dari hasil tabungan dia jadi dosen, dia beli tanah hanya 5 bata. Dibeli. Setelah dibeli, apa yang terjadi? Ternyata Mekah mengalami perluasan. Rumah beliau itu hanya dipakai untuk nyimpan kitab-kitab dari berbagai guru, dari beberapa orang guru dipakai untuk nyimpan kitab. Disitulah beliau biarkan orang-orang bertanya dan sebagainya. Disitulah orang belajar ilmu dan sebagainya. Tapi ternyata setelah perluasan maka akhirnya tempat beliau pun dibebaskan. Kalau di Indonesia ganti rugi, kalau di Arab Saudi Pak Camat gantinya ganti untung. Beliau hanya punya tempat 5 tumak, 5 bata, akhirnya dibebaskan oleh pemerintah dan digantilah mendapatkan tempat menjadi 1.500 meter. Ya, 1.500 bata digantinya. Dari 1.500 bata itu ada 3 tempat.
1 tempat, 2 tempat, 3 tempat. Bayangkan dari 5 bata jadi 1.500 bata diganti oleh pemerintah. Setelah itu beliau pun kemudian membangun sebuah hotel, 2 buah hotel dibangun, yang satu lagi beliau menjadikan tempat adalah untuk kantor di situ, rumah dan kantor. 2 hotel, rumah dan kantor. Kemudian beliau mengatakan, sebelum membangun beliau mengatakan, "Ya Allah, aku ingin bisnis denganmu ya Allah." Apa bisnisnya? Setiap orang Indonesia yang berasal dari Aceh datang ke Mekah tidak usah bayar nginepnya, tidak usah bayar nginepnya, tidak usah bayar makannya. Pokoknya gratis selama di Mekah. Dia yang umroh, dia yang haji, dia yang mencari ilmu. Sok pakai hotel saya, gratis, gratis dan gratis. Maka sampai dengan sekarang setiap jemaah haji yang dari Aceh datang ke Mekah, tempat tidurnya, ininya semua diganti gratis, gratis dan gratis. Satu-satunya jemaah dari Aceh saja yang orang Indonesia yang diganti dengan duitnya daripada Syekh Bugak Al-Asy. Coba, Bugak Al-Asy sudah meninggal dunia. Sekarang hotelnya sudah ada 7, makin banyak, dan sampai sekarang orang-orang Aceh yang datang ke sana mendapatkan ganti rugi daripada Bugak Al-Asy. Setiap tahun lebih kurang sekitar 21 miliar diberikan untuk jemaah haji dari Aceh, diganti. Termasuk umroh pun diganti. Luar biasa. Bugak Al-Asy sudah meninggal dunia, tapi amal-amalannya sampai sekarang masih mengalir dunia dan di akhirat. Beliaulah orang yang ada di dunia, tapi kehadirannya sangat-sangat ditunggu di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kira-kira kita apa yang bisa seperti Utsman bin Affan, bisa seperti Bugak Al-Asy dalam kehidupan kita? Apa kira-kira? Kira-kira apa yang bisa ini? Di Jawa Timur, makin berdekat sekarang ke Pulau Jawa, ada namanya Dahlan. Beliau adalah tukang beca. Setelah beliau dipecat dari pabrik gula, beliau jadi tukang beca. Setelah jadi tukang beca, beliau nggak goes beca. Tapi apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau bisnis dengan Allah. Bisnisnya apa? Ya Allah, saya akan baca Al-Quran dalam 1 hari 10 juz. Saya akan baca Al-Quran dalam 1 hari 10 juz. Tapi istiqomahnya luar biasa. Dahlan dari jam 9 pagi sampai jam 11 siang baca 4 juz. Iya boleh, teruskan Pak. Gimana? Atau ini musik saya untuk berhenti? Teruskan jangan. Ya, saya teruskan ya. Nah, Dahlan dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang, kami menunggu penumpang, beliau baca Al-Quran 4 juz. Dan malam hari setelah sholat Isya, Dahlan ngetem sampai jam 11 malam, beliau sambil menunggu penumpang, sambil bawa penumpang, beliau baca Al-Quran 6 juz. Jadi setiap hari 10 juz yang dibaca oleh Dahlan. Setiap 3 hari beliau menambahkan 30 juz setiap 3 hari. Beliau istiqomah melakukan itu semua. Terus melakukan itu semua. Sampai-sampai orang bertanya, "Dahlan, kenapa kamu melakukan itu?" "Aku sangat cinta kepada Allah. Aku sangat sayang kepada Allah." "Terus kamu punya tujuan enggak?" "Aku punya tujuan." "Apa?" "Aku ingin diundang oleh Allah supaya bisa datang ke sana baik umroh maupun haji." "Terus bagaimana?" "Ya, aku serahkan sama Allah. Yang punya Mekah, yang punya Madinah adalah Allah. Kalau Allah mau mengundang saya, pasti Allah bisa mendatangkan saya ke sana. Walaupun saya tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Maklum tukang beca gajinya hanya 50.000, paling tinggi 100.000. Tapi kalau Allah menghendaki, maka Allah akan mengundangnya." Ternyata di antara mereka masyarakat di sana di Jawa Timur ada yang patungan. Mereka-mereka yang hijrah, mereka-mereka yang berusaha untuk hijrah dari muslim yang tidak baik menjadi muslim yang baik, mereka patungan dan mengumpulkan uang untuk Dahlan. Terkumpullah 140 juta. Datanglah kepada Dahlan. "Dahlan, doa kamu dikabulkan. Nih, ada uang 140 juta. Kau berangkat dengan istrimu ke sana, umroh dan haji." 140 juta. Bayangkan. Dahlan sampai menangis. Dari mana Allah memberikan rezeki? Allah memberikan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Beliau berangkat ke haji ke sana karena apa? Karena beliau istiqomah dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Lantas apa juga yang bisa dilakukan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan dalam setiap minggu? Di Bandung ada seorang tukang beca. Apa yang dilakukan oleh dia? Dia nadar dalam dirinya. Setiap orang yang naik becanya di hari Jumat, maka digratiskan, tidak usah bayar. Beliau pun bisa berangkat melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh kita? Banyak perbuatan-perbuatan yang bisa dibisniskan dengan Allah. Misalnya apa? Ada sekelompok orang yang setiap hari Rabu, ibu-ibu, ada seorang ibu-ibu yang luar biasa. Dia setiap hari Rabu keliling dari masjid ke masjid. Untuk apa? Untuk mengambil mukena dengan sajadah, dengan sarungnya. Diambil, ada mukena, ada sajadah dengan sarung, diambil oleh ibu itu. Loh, bagus. Atau dipawok, kata benar. Ternyata tidak dipawok. Ternyata tidak diambil.
ternyata tidak dicuci. Ternyata tidak diambil, dicuri, tidak. Justru mukena sajadah dengan sarung yang mukenanya sudah hitam di kepalanya, yang sarungnya sudah meringkel-ringkel di mana-mana, yang sadahnya sudah kotor dan sebagainya, dia bawa ke rumah kemudian dicuci. Ternyata setelah hari Jumat itu didatangkan oleh ibu itu lagi, sudah dalam keadaan sajadahnya harum, mukenanya bersih, dan juga sarungnya pun tidak lagi kerintil, sudah bagus lagi dipakai oleh orang-orang. Itu pahalanya langsung berhubungan dengan Allah. Ada juga seorang laki-laki PNS di kota Tasikmalaya. Dia setiap hari Jumat dia berangkat ke kantor membawa ember, membawa sikat, membawa sabun, membawa prostek, membawa apa dan sebagainya. Apa yang dilakukan oleh itu? Dia sengaja, saya harus mencari masjid yang paling kotor. Untuk apa? WC-nya dibersihkan, di prostek dan sebagainya. Sampai ada seorang marbot yang kaget dengan berlakunya. Waduh, kok WC saya dibersihkan oleh malaikat? Katanya gitu. Dia tidak tahu yang bersihkannya. Dia subuh udah datang masjid, dibersihkan. Begitu sama marbot dibersihkan, sudah dibersihkan oleh malaikat. Akhirnya orang ini pun pindah lagi ke beberapa masjid. Dalam hari Jumat, dia membersihkan 3 masjid yang tanpa kesempatan orang. Dia bersihkan. Dia langsung bisnis dengan Allah. Apalagi yang kita lakukan, kira-kira yang bisa kita bisnis dengan Allah. Banyak perbuatan-perbuatan yang bisa kita bisnis dengan Allah. Misalkan, ada sebuah masjid yang listriknya mati, sok bayarkan sama kita. Ada jalan yang lampunya gelap, terangkan sama kita. Ada jalan yang sempit, lebarkan sama kita. Jangan jalannya sudah sempit, dihalang-halangi lagi. Jalannya hanya 2 meter, hanya masuk 1 mobil. Di situ dipasang pot, di situ dipasang batu, di situ dipasang bata. Akhirnya orang makin sempit. Itu akan menyusahkan kepada diri kita sendiri. Itu saja saya kira Bapak Ibu sekalian. Sudah jam 6, saya berbicara sudah lebih 1 jam di depan Bapak Ibu sekalian. Tanpa terasa, ternyata Bapak Ibu sangat antusias apa yang saya sampaikan.